Setelah kita baca di ayat 21 sampai dengan ayat 23 dari kitab Esra pasal yang ke-8. Sekali lagi saya bacakan bagi kita, dikatakan seperti ini. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri. Kata merendahkan diri di sini, kekasih Tuhan, Tuhan itu sudah tahu bahwa bangsa Israel, kaum Yehuda, kaum Benyamin ini pasti merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Jadi perhatikan baik-baik bahwa Tuhan itu tahu bahwa bangsa Israel, bangsa kaum Yehuda itu membutuhkan penyertaan Tuhan, membutuhkan perlindungan Tuhan, dan Tuhan tahu informasi itu. Tuhan tahu secara pasti, Tuhan tahu secara jelas. Makanya bangsa Yehuda, kaum Yehuda, bangsa Israel ini, mereka benar-benar mengatakan kepada raja bahwa Tuhan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia. Katakan haleluya. Jadi Tuhan tahu bahwa bangsa Israel itu membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah kehilangan informasi tentang kita. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum lebih lanjut saya membahas tentang firman di dalam Esra 8 ayat 21 dan 23 ini, tentunya kita juga pasti akan merasa seperti ini. Kita juga akan merasa di mana ada hal yang sangat memalukan ketika kita menjanjikan sesuatu kepada orang lain dengan penuh semangat, dengan penuh kepastian bahwa sesuatu yang luar biasa akan terjadi, dan kemudian kita harus menjelaskan mengapa sesuatu yang kita janjikan tersebut tidak terjadi. Pernahkah saudara menjanjikan sesuatu kepada orang lain dan berkata bahwa sesuatu itu akan terjadi begitu luar biasa, tetapi pada akhirnya yang kita janjikan itu tidak terjadi? Tentunya itu adalah suatu hal yang memalukan. Karena janji kita tidak dapat kita pertanggungjawabkannya di hadapan orang yang kita janjikan. Betul atau tidak? Itu sering terjadi, kekasih Tuhan. Kita janji begini, janji begitu. Apalagi sekarang kita mau masuk di pesta rakyat. Iya toh? Nanti kita dengar banyak janji-janji yang disampaikan. Jadi hanya janji-janji itu saja yang disampaikan, tetapi pada akhirnya janjinya tidak ditepati. Seringkali itu terjadi dalam kehidupan manusia. Manusia itu cepat berjanji, tapi lama bahkan tidak pernah menepati janji. Dan bagi saya, bagi kita, itu adalah sesuatu yang memalukan. Betul? Tetapi kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur karena Tuhan kita, Tuhan yang kita andalkan, Tuhan yang disembah bangsa Israel, Tuhan yang disembah kaum Yehuda yang ada di tanah pembuangan, yang sama dengan kita yang menyembah Tuhan yang sama, tidak seperti itu. Tuhan yang kita sembah tidak seperti kebiasaan manusia yang berjanji dan tidak menepatinya. Sebab apa? Sebab Tuhan pasti mengkonfirmasi reputasinya. Mengkonfirmasi artinya Tuhan menegaskan kembali bahwa itu betul, itu benar, dan Dia akan melakukan itu. Katakan amin. Ketika bangsa Israel berkata kepada raja bahwa Tuhanlah yang menjadi perlindungan mereka di dalam perjalanan, maka Tuhan mengkonfirmasi reputasi itu.
mengatakan dengan jelas, dengan tegas bahwa Tuhan menyertai mereka. Katakan amin. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Sebab Alkitab berkata bahwa Tuhan bukanlah manusia sehingga ia harus berdusta. Kita buka Bilangan 23:19. Inilah bedanya Tuhan dengan manusia. Bilangan 23 ayat 19. Satu orang baca, tolong dibacakan dengan tegas, dengan suara lantang. 19. Bilangan 23:19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Amin. Nah, saudara perhatikan, ini Tuhan yang bilang bahwa dia bukan manusia. Itu berarti pengertiannya adalah kalau manusia berjanji, kebanyakan manusia yang berjanji itu tidak menepati janjinya. Tapi Tuhan tidak seperti itu, karena dia bukan manusia. Tuhan tidak pernah berbohong, berdusta. Katakan amin. Karena itu kekasih Tuhan, Tuhan mempertegaskan lagi di dalam Bilangan 23:9 itu, bahwa Tuhan berkata bahwa ia bukan manusia sehingga ia harus berdusta. Jadi kalau ada manusia yang mendustai kita, ada manusia yang membohongi kita, itu wajar. Karena apa? Karena dia manusia. Tapi jangan samakan Tuhan dengan manusia. Karena Tuhan tidak pernah berbohong, Tuhan tidak pernah berdusta. Kebenarannya seperti ini, kekasih Tuhan. Tuhan berfirman dan Tuhan melakukan firman-Nya. Tuhan berjanji dan Tuhan menepati janjinya. Siapakah manusia yang berani mengatakan demikian? Kalau Tuhan ya, karena Tuhan sudah berkata dia bukan manusia, dia bukan anak manusia. Katakan amin. Jadi sekali lagi kebenaran yang Tuhan tegaskan kepada kita, bahwa Tuhan berfirman dan melakukan firman-Nya, Tuhan berjanji dan menepati janjinya. Itulah reputasi Tuhan. Amin. Itulah reputasi Tuhan. Jadi sekali lagi reputasi Tuhan itu ketika Tuhan berfirman, dia melakukan firman-Nya. Ketika Tuhan berjanji, dia menepati janjinya. Makanya kalau ada orang yang berkata-kata, jangan mudah percaya. Amin. Sekalipun ketong dengar, telinga tambah besar, tambah naik di atas, jangan dulu percaya. Betul atau tidak? Karena Alkitab berkata, manusia berdusta, Tuhan tidak. Amin. Itulah reputasi Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah berdusta, Tuhan tidak pernah berbohong. Karena apa yang difirmankannya pasti dia melakukannya, apa yang dijanjikannya pasti dia menepatinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, yang harus Bapak Ibu Saudara dan saya tahu, agar tetap percaya dan yakin kepada Tuhan yang tidak pernah berubah, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya, adalah mengetahui reputasinya. Reputasinya tadi apa? Dia berfirman dan melakukan firman-Nya. Dia berjanji dan menepati janjinya. Itu reputasi Tuhan. Kita tidak bisa sejajarkan reputasi kita dengan reputasi Tuhan. Amin. Karena baik saya maupun saudara pasti pernah berdusta. Pasti pernah berbohong. Tapi Tuhan tidak pernah. Jadi sekali lagi kita tidak bisa mensejajarkan reputasi kita dengan reputasi Tuhan. Karena apa? Karena manusia pasti berubah. Tuhan tidak pernah berubah.
Kalau ada manusia yang berkata, saya mau setia dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Puji Tuhan, itu janji yang positif. Amin. Tapi kebanyakan dalam pengalaman saya dengar kesaksian seperti itu. Ujung-ujungnya kasih tinggal Tuhan. Tapi kalau Tuhan berkata, dia pasti menepati janjinya. Kalau Tuhan berkata, dia pasti menggenapi firman-Nya. Amin. Haleluya. Jadi manusia itu berubah, Tuhan tidak pernah berubah. Dalil firman-Nya itu di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 8. Bahwa Yesus Kristus tidak berubah. Hari kemarin, hari ini, maupun selama-lamanya. Kalau manusia harus berubah. Tapi yang berubah itu harus ke arah positif. Amin. Jangan berubah ke arah negatif. Kalau berubah ke arah negatif itu tidak dikehendaki Tuhan. Tapi berubah ke arah positif itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, mengapa Tuhan mengkonfirmasikan reputasinya? Mengapa Tuhan menegaskan kembali apa yang dia firmankan? Yang pertama, ada dua hal penting. Yang pertama, karena Tuhan tidak kehilangan informasi tentang kita. Ini kan sekarang di zaman kita ini kan cepat sekali kita dapat informasi. Baik informasi yang kita peroleh atau kita dapatkan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Informasi yang kita dapatkan dari berbagai siaran radio. Informasi yang kita dapatkan dari channel-channel televisi. Informasi juga yang kita dapat dari dunia maya. Informasi yang kita dapat dari medsos, media sosial. Seperti di Facebook, di YouTube, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Karena kesaksian, Isto yang dipanggil untuk bersaksi di daerah jauh dari kita, tapi kita di daerah Rote pun sudah menyaksikannya. Berarti kita sudah tahu informasinya, betul? Amin. Mudah, cepat. Cepat sekali kita tahu informasi di zaman kita sekarang ini. Karena banyak sumber yang memberitahukan atau memberitakan berbagai informasi. Kekasih Tuhan. Menyampaikan informasi kepada publik. Dan itulah yang kita dengar, itulah yang kita tahu. Namun saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, meskipun demikian, kita harus selektif di dalam menerima informasi yang ada. Sebab di dunia ini tidak hanya ada informasi-informasi yang faktual, informasi yang benar-benar terjadi, informasi yang betul adanya, atau informasi yang dapat dipercaya, tetapi ada juga berita-berita hoax, berita-berita yang tidak benar. Betul atau tidak? Karena itu sebagai umat Tuhan, kita perlu selektif di dalam mendengarkan informasi. Karena kalau kita langsung percaya dengan informasi yang kita dengar, maka informasi itu akan mempengaruhi kita, akan mempengaruhi hidup kita. Baik kalau informasinya itu benar, tapi kalau informasinya itu tidak benar, korbannya saudara dan saya, yang langsung mempercayai informasi yang kita dengar. Jadi intinya, jangan langsung dipercaya informasi yang kita terima, informasi yang kita dengar. Pastikan apakah informasi itu benar atau tidak. Amin. Kekasih Tuhan. Bahkan saya mau pastikan juga bahwa tidak semua informasi itu kita tahu secara pasti. Kapan dan di mana peristiwa itu atau kejadian tersebut terjadi. Kita mungkin sekilas bisa lihat di televisi atau sekilas bisa lihat di di dunia maya atau di medsos atau dengar, tetapi secara pasti kita tidak tahu kapan dan di mana terjadi. Amin.
Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, bahwa tidak demikian dengan Tuhan. Semua katakan tidak demikian dengan Tuhan. Tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah dengar. Tuhan tidak pernah salah menerima informasi. Tetapi yang pastinya adalah Tuhan itu Maha Tahu. Karena apa? Karena di mata Tuhan, di hadapan Tuhan tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Sebelum pun kita mengatakan itu kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu terlebih dahulu. Perhatikan kisah di mana Petrus menyangkal Tuhan. Berapa kali? Apakah ketika Petrus menyangkal Tuhan baru Tuhan tahu? Atau Tuhan sudah memberitahukan dia terlebih dahulu? Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku. Berapa kali? 3 kali. Jadi di mata Tuhan itu tidak ada yang tersembunyi. Makanya kita harus tahu bahwa Tuhan tahu informasi tentang saudara dan saya. Dia tidak menerima dari siapapun karena dia tahu dengan sendirinya. Karena apa? Karena dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Saudara tahu? Ketika bangsa Israel atau kaum Yehuda berkata kepada raja bahwa Tuhanlah yang menyertai dan melindungi mereka dalam perjalanan, apakah baru disitulah Tuhan tahu bahwa bangsa Israel memberikan informasi kepada Tuhan? Tuhan tahu bahwa bangsa Israel membutuhkan pertolongannya, membutuhkan perlindungannya. Jadi ketika bangsa Yehuda, kaum Yehuda, bangsa Israel mengatakan demikian, Tuhan langsung mengkonfirmasi reputasinya. Katakan amin. Karena di dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-13 dikatakan begini. Ibrani 4 ayat 13 berkata, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sekali lagi, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Jadi di dalam Ibrani 4:13 berkata, tidak ada suatu makhluk apapun yang tersembunyi di hadapannya. Jadi kalau tidak semua informasi itu kita tahu, itu wajar karena kita manusia yang terbatas. Kalau informasi itu di-upload atau disiarkan, maka tentunya informasi itu kita dapat atau peroleh kekasih Tuhan. Tapi kalau kejadian peristiwanya tidak pernah diberitakan, tidak pernah diinformasikan, maka kita pun tidak akan pernah tahu. Karena baru-baru ini kan pernah waktu ada hujan angin kemarin itu kan, di daerah Soe sana katanya ada gunung yang pindah kasih palang jalan. Ya toh? Pernahkah saudara ke sana menyaksikan itu secara langsung? Kita tahu dari mana? Kita tahu dari informasi yang mereka upload ke dunia maya. Betul toh? Yang mereka siarkan. Kalau seandainya itu tidak disiarkan, kita tidak akan tahu. Hanya orang-orang yang ada di sekitar situ yang tahu. Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Maupun dikasih tahu, diinformasikan atau tidak, Tuhan tetap tahu. Percaya kau Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan tahu tahun ini kita bangun? Ya, tahu. Tahu? Tahu. Ketika Tuhan tahu, apakah Tuhan akan mengkonfirmasikan reputasinya atau tidak? Yakin Tuhan akan mengkonfirmasikan reputasinya? Kenapa Tuhan mengkonfirmasikan reputasinya? Karena Tuhan bukan manusia. Amin. Itu yang harus kita pegang janjinya. Jadi ketika dia berfirman, dia pasti menepati janjinya, menepati firman-Nya. Saudara tahu,
Sekalipun 70 tahun bangsa Yehuda, kaum Israel ada di tanah pembuangan, di Babel, tapi Tuhan sudah berfirman, 70 tahun mereka akan dibebaskan, dan mereka akan membangun bait suci. Dan Tuhan menegaskan kembali firman-Nya. Tuhan menepati reputasinya. Katakan amin. Jadi kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, percayalah bahwa ketika Tuhan tahu informasi, bukan ketika, Tuhan itu tahu informasi yang terjadi pada kita, yang apa yang akan kita lakukan, apa yang menjadi pergumulan hidup kita, percaya saja bahwa Tuhan pasti turun tangan. Amin. Tuhan tahu atau tidak Bapak Leke Ama sedang sakit? Apa yang Bapak Leke Ama buat? Jangan bilang, aduh, dia pasti mati, besok mati. Jangan. Bilang, Tuhan, faktanya saya sakit. Tapi firman-Mu berkata, 1 Petrus 2:24, oleh bilur-bilur Yesus, aku sembuh. Ketika kita mengatakan itu, karena Tuhan sudah firmankan, Dia akan menegaskan reputasinya. Amin. Haleluya. Haleluya. Karena Tuhan telah berfirman demikian. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Ketika saudara dan saya jatuh dan berdosa, datang pada Tuhan dan mengakui dosa kita dan bertobat, Dia akan menegaskan reputasinya. Karena 1 Yohanes 1:9 berkata, apabila kita mengakui dosa kita, Dia adalah Tuhan dan yang adil dan setia, Dia akan mengampuni kita. Asal jangan kita tahu ketong salah jalan, ketong jalan terus itu jalan. Harus kembali ke jalan Tuhan. Amin. Haleluya. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan itu tahu apa yang kita perbuat. Baik atau buruk kelakuan kita di mata Tuhan, itu Tuhan tahu. Tuhan itu tahu apa yang terjadi pada kita. Tuhan itu tahu apa yang menjadi kerinduan hati kita. Amin. Tuhan tahu, kekasih Tuhan. Kalau saudara yakin Tuhan tahu itu, sampaikan kepada Tuhan sesuai dengan yang Dia firmankan. Alkitab berkata, ingatkan aku, bukan berarti Tuhan itu pelupa. Tapi kita perlu mengucapkan firman-Nya. Amin. Kenapa kita perlu mengucapkan firman-Nya? Karena ketika kita mengucapkan firman-Nya, sekali lagi, Tuhan akan menegaskan reputasinya. Tuhan akan mengkonfirmasikan reputasinya. Bahwa Dia telah berfirman, Dia telah berjanji seperti itu. Katakan haleluya. Mengapa kita terkadang menjadi khawatir, cemas, takut menghadapi hidup ini? Karena kita tidak mau mengucapkan firman-Nya. Dan melihat bahwa Tuhan pasti mengkonfirmasikan kembali reputasinya. Kekasih Tuhan, sesuai dengan yang Dia firmankan. Karena Tuhan itu tidak bekerja di luar dari yang Dia firmankan. Semua yang difirmankan Tuhan yang sudah tercatat di dalam Alkitab, ini pasti dikerjakannya sesuai kehendaknya. Amin. Di dalam Mazmur 33 ayat 18 dan 1 Petrus 3:12 berkata begini. Mazmur 33 ayat 18. Mazmur 33 ayat 18 berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Perhatikan baik-baik. Mazmur 33 ayat 18 berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Mata Tuhan tertuju kepada siapa? Mata Tuhan tertuju kepada
kepada Dia. Makanya ketika kita ada dalam pergumulan, sampaikan itu pada Tuhan. Karena Tuhan memandang kita dari sorga. Dia melihat bahwa kita ada dalam persoalan, kita ada dalam pergumulan hidup. Tuhan tahu itu. Dan Tuhan tidak hanya sekedar matanya tertuju kepada kita, tapi Dia akan melakukan sesuatu yang luar biasa sesuai dengan yang Dia firmankan. 1 Petrus 3:12 berkata, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Perhatikan baik-baik. Di dalam 1 Petrus 3:12 berkata, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, kepada orang-orang yang meminta permohonan kepadanya, minta tolong pada Tuhan. Itu berarti ketika saudara dan saya berdoa, ketika ada pergumulan hidup, ada tantangan hidup yang kita hadapi, Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti membebaskan kita, Tuhan pasti memberikan jalan keluar bagi kita. Amin. Haleluya. Oleh karena itu, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Ia selalu merespon doa-doa kita. Doa-doa yang bagaimana Pak Pendeta yang direspon oleh Tuhan? Doa-doa yang ketika kita berdoa, kita mengulangi kembali firman-Nya. Amin. Artinya doa yang tidak terlepas daripada firman Tuhan yang kita ucapkan. Makanya saudaraku, ketika ada masalah, saudara harus tahu apa firman Tuhan yang bisa saudara sampaikan kepada Tuhan. Salah satunya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Jadi ketika saudara berdoa seperti itu, Tuhan akan merespon doa kita. Percaya Bapak Ibu Saudara, yakinlah. Karena kita itu berangkat dari dasar bilangan 23. Maaf, bilangan berapa tadi? 8. Bilangan, iya, 23:19 ya. Ya, bilangan 23:19 tadi. Bahwa kebenarannya, Tuhan berfirman, Dia melakukan firman-Nya, Tuhan berjanji, Dia pasti menepati janji. Jadi ketika saudara dan saya berdoa, dan terus berdoa dengan mengingatkan Tuhan lewat firman-Nya, Dia pasti merespon doa-doa kita. Yang setuju katakan haleluya. Sebab Tuhan tidak pernah kehilangan informasi tentang Bapak Ibu Saudara dan saya, tentang kita. Bahkan Tuhan tidak pernah melupakan kita. Ada nyanyian berkata, Ia peduli. Amin. Allah peduli. Allah mengerti. Allah peduli dengan siapa? Allah peduli dengan kita. Haleluya. Jadi ketika kita memberitahukan, begini, ketika kita memberitahukan kepada orang lain, atau orang-orang yang ada di sekitar kita, bahwa Tuhan memelihara kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan menyembuhkan kita, Tuhan memelihara hidup kita, maka saudara dan saya harus yakin bahwa ketika kita menyampaikan hal itu, maka Tuhan akan berbuat demikian. Amin. Percaya ke Bapak Ibu Saudara, bahwa kaum Yehuda yang kembali dari tanah pembuangan, mereka mengatakan sesuai dengan Tuhan janjikan kepada mereka. Dan ketika mereka mengucapkan hal itu lewat doa, Tuhan melakukan hal demikian. Amin. Maka ini juga yang ditiru oleh setan. Kalau saudara mengucapkan kata-kata di luar dari firman Tuhan, kalau dia dengar, dia tangkap ame itu kata-kata. Iya toh? Wih, ini orang selalu bilang, beta mati. Nah, dia pegang ame itu kata-kata, nanti baru rasa. Amin. Kan kalau kata ngomong tidak baik, lebih bagus omong yang positif. Saya panjang umur, saya sehat. Kalau saya bilang saya umur sampai 120 tahun, siapa yang mau marah? Tuhan sampai marah, iya toh? Iya kan? Kalau saya bilang saya ganteng, siapa yang mau marah? Iya kan?
Terus dasarnya di mana? Alkitab berkata Tuhan menciptakan kita sungguh amat baik. Kalau saya berkata saya berhasil, saya sukses dengan pekerjaan saya, siapa yang mau marah? Kecuali orang-orang iri yang pasti marah dengan kita. Iya toh? Makanya ucapkan yang positif sesuai firman. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai impian kita. Ucapkan sesuai dengan firman Tuhan, kekasih Tuhan. Ya memang ada orang-orang yang melemahkan kita seperti musuh-musuh daripada kaum Yehuda ini yang pulang dari pembuangan untuk membangun kembali bait suci. Ada orang-orang tertentu yang tidak senang dengan mereka kembali membangun bait suci. Mereka mulai menghalangi, menghasut dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan selalu menepati janjinya. Amin. Haleluya. Jadi kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi, seketika kita memberitahukan atau kita menyaksikan kepada orang lain, dimanapun kita berada, dan berkata, Tuhan menyertai saya, Tuhan melindungi saya, Tuhan memberkati saya, Tuhan menyembuhkan saya, yakinlah bahwa Tuhan pasti melakukan demikian. Karena apa? Karena yang kita sampaikan itu berdasarkan firman. Kalau saudara berkata, saya mati, Tuhan tidak lakukan itu. Amin. Kecuali memang waktunya kita mati. Haleluya. Kalau saudara mengucapkan sesuatu sesuai firman, Tuhan pasti melaksanakan itu, kekasih Tuhan. Makanya firman Tuhan ini penting untuk diucapkan, penting untuk disampaikan. Karena kita percaya Tuhan pasti mengkonfirmasikan reputasinya. Kita yakin bahwa Tuhan selalu akan berbuat seperti yang kita sampaikan, seperti yang kita ucapkan. Esra 8 ayat 21-23 yang sudah kita baca tadi. Dikasih Tuhan. Tapi sekali lagi saya bacakan bagi saudara biar kita lebih paham. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman. Ya, perhatikan baik-baik ya. Dikatakan memohon kepada Allah atau memohon kepada Tuhan jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Ini yang diucapkan bangsa Yehuda yang pulang dari tanah tanah pembuangan itu. Mereka pulang dan mereka berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan akan apa? Tuhan akan menyertai dan melindungi mereka. Di dalam perjalanan kekasih Tuhan, mereka akan aman, baik mereka maupun anak-anak mereka, maupun segala harta benda yang mereka bawa. Dan apakah Tuhan tidak melakukan itu? Di ayat yang ke-22 dikatakan, karena aku malu, perhatikan baik-baik. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Dikatakan mengapa malu? Karena mereka sudah sampaikan terlebih dahulu kepada raja bahwa Tuhan yang menyertai mereka dalam perjalanan. Dikatakan begini, sebab kami telah berkata kepada raja demikian. Ya, orang-orang yang kembali ke Yerusalem ini, ke tanah asal mereka ini, mereka terlebih dahulu mengatakan kepada raja seperti ini. Tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia dengan keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan mereka. Jadi kesaksian mereka kepada raja inilah yang menjadikan Tuhan itu mengkonfirmasi reputasinya. Maka sekalipun mereka tidak dilindungi dengan tentara-tentara, dengan prajurit-prajurit dari kerajaan Babel, tetapi tangan Tuhan yang menyertai mereka. Amin. Jadi Tuhan berbuat demikian. Di ayat yang ke-23 dikatakan, jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Mengapa Allah mengabulkan permohonan mereka? Kembali kepada Bilangan 29 Bilangan 23 ayat 19. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin.
Ketika umat Tuhan harus melewati perjalanan, saudara tahu bahwa umat Tuhan itu, mereka berangkat dari tanah pembuangan ke Yerusalem, atau boleh saya katakan dari Betel ke Yerusalem, itu perjalanan mereka kekasih Tuhan sangat tidak aman. Perjalanan yang berbahaya. Karena bisa saja mereka diserang oleh orang-orang jahat di tengah-tengah jalan. Mereka bisa dirampok karena mereka bawa harta benda. Tetapi sebelum mereka berangkat, mereka sudah memberitahukan itu. Terlebih dahulu mereka mengatakan kepada raja bahwa Tuhanlah yang melindungi mereka. Dan Tuhan berbuat demikian. Jadi umat Tuhan, sekalipun mereka harus melewati perjalanan yang berbahaya dari Betel ke Yerusalem, mereka berdoa agar Tuhan memegang janjinya dan melindungi mereka. Amin. Karena mereka sudah membuktikan itu kepada raja, bahwa Tuhan pribadi yang dapat dipercaya. Siapa pribadi yang dapat dipercaya? Siapa pribadi yang dapat dipercaya? Tuhan. Amin. Tuhanlah pribadi yang dapat dipercaya. Mereka berdoa dan Tuhan mengkonfirmasikan reputasinya. Kita lihat kembali di dalam Esra 8, tapi kita buka di ayat yang ke-31 sampai 32. Esra pasal yang ke-8, ayat 31 dan 32 dikatakan begini. Kemudian berangkatlah kami dari sungai Ahwa pergi ke Yerusalem pada tanggal 12 bulan pertama untuk berjalan ke Yerusalem dan tangan Allah kami melindungi kami dan menghindarkan kami dari tangan musuh dan penyamun. Maka tibalah kami di Yerusalem sesudah kami tinggal di sana selama 3 hari. Perhatikan di sini. Mengapa mereka bisa tiba di Yerusalem dalam keadaan selamat? Karena Tuhan mengkonfirmasikan reputasinya. Mengapa Tuhan mengkonfirmasikan reputasinya? Karena mereka terlebih dahulu meminta permohonan lewat doa kepada Tuhan. Dan saya percaya mereka mengucapkan firman. Tuhan pasti menyertai, melindungi kami sampai ke Yerusalem. Dan Tuhan melakukan hal demikian. Amin. Nah, jika kita percaya bahwa Tuhan mengkonfirmasikan reputasinya, maka jangan lagi kita berhenti berdoa. Ini sudah beberapa firman Tuhan minggu yang lalu, betul toh? Yang sudah kita dengar, jangan berhenti berdoa, jangan jemu-jemu berdoa. Tetapi percayalah bahwa suatu saat doa-doa kita dijawab Tuhan. Sesuai waktu yang Tuhan tetapkan sesuai dengan kehendaknya. Di dalam Kisah 10 ayat 4 berkata begini. Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 4. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Ini kisah siapa? Kisah Kornelius. Dia bukan seorang Yahudi. Dia bukan orang Israel. Dia seorang Roma. Yang waktu itu dia juga salah satu dari seorang penjajah yang sedang menjajah Israel. Tapi saudara tahu, sekalipun dia orang Roma, tapi dia sudah percaya kepada Allah yang disembah oleh orang Israel. Makanya dia berdoa sesuai dengan kepercayaan orang Yahudi kekasih Tuhan. Makanya Alkitab berkata, sekali lagi, di dalam Kisah Rasul 10 ayat 4 berkata, ia menatap malaikat itu. Karena malaikat itu datang kepada dia, terus dia menatap malaikat itu dengan takut. Ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, perhatikan baik-baik, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Katakan amin. Semua doa, bukan hanya satu doa saja. Semua doa itu telah naik ke hadirat Tuhan. Artinya Tuhan telah mendengar dan menjawab doanya. Dan waktunya adalah yang tepat
ketika malaikat Tuhan datang mengunjungi dia dan memberitahukan kepadanya bahwa doamu sudah naik sampai ke hadirat Tuhan. Percayakah doa-doa kita sudah sampai ke hadirat Tuhan? Saya. Yakinkah doa kita sudah dijawab oleh Tuhan? Dan karena itu sekali lagi, jangan bosan berdoa, jangan berhenti berdoa, sampaikan kepada Tuhan permohonan kita dengan terus mengucapkan firman. Tuhan pasti mengkonfirmasikan reputasinya. Amin. Yang kedua, mengapa Tuhan mengkonfirmasikan reputasinya? Yang pertama tadi apa? Karena Tuhan tidak pernah kehilangan informasi tentang kita. Yang kedua, karena ada perbedaan yang Tuhan buat dalam hidup kita. Ada atau tidak perbedaan yang Tuhan buat antara bangsa Israel dengan bangsa-bangsa yang lain? Ada, karena Alkitab berkata, bangsa Israel adalah umat kepunyaanku. Berarti ada perbedaan yang Tuhan buat. Katakan amin. Jadi Tuhan pasti mengkonfirmasikan reputasinya kepada bangsa Israel. Karena apa? Karena Tuhan sudah membedakan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa yang lain. Bahwa bangsa Israel ya pada waktu itu adalah bangsa milik kepunyaan Tuhan. Dan bangsa-bangsa yang lain itu menyembah berhala, kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Biarlah orang tahu bahwa kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sekali lagi, biarlah orang tahu, biarlah dunia tahu bahwa hidup kita sudah kita percayakan kepada Tuhan. Kalau kita sudah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan memberitahukan itu kepada orang, maka mereka selalu melihat dan menemukan perbedaan yang Tuhan buat dalam hidup kita. Kemanapun bangsa Israel pergi, mereka berkata, Tuhan dengan tangan yang perkasa itulah yang menyertai bangsa Israel. Betul? Betul Bapak Ibu Saudara? Karena ada perbedaan yang Tuhan buat, kekasih Tuhan. Begitupun juga dengan saudara dan saya. Biarlah orang melihat bahwa kita telah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Makanya kadang-kadang kan orang kaget tuh. Ketika ada saudara sakit, terus saudara tidak mau orang berkata, mari ikut ke sini karena Bapak ini bisa menyembuhkan saudara. Tapi saudara memutuskan untuk tidak ikut. Kan orang merasa bingung. Bahkan, berarti iman Bapak ini kuat. Kan begitu kira-kira toh? Amin. Iya. Dan kalau saudara mempertahankan itu, percaya bahwa Tuhan pasti mengkonfirmasikan reputasinya. Untuk apa? Untuk menyembuhkan kita. Jadi kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka orang-orang akan selalu melihat dan menemukan perbedaan yang Tuhan buat dalam hidup kita. Kita lihat di dalam Maliaki pasal yang ketiga. Maliaki pasal yang ketiga ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Perhatikan baik-baik. Maliaki pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Satu orang baca. Ya, Maliaki pasal yang ketiga, ayat 16 sampai 18. Maliaki pasal 3 ayat 16 sampai 18. Ayat 16, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Ayat 17, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Nah, perhatikan baik-baik. Perbedaan yang dibuat oleh Tuhan yang harus diketahui oleh orang lain adalah yang pertama itu terlihat atau terdengar dari ucapan kita.
Amin. Makanya di dalam ayat yang ke-16 dari Maleakhi yang pasal yang ketiga dikatakan begini. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi ucapan kita itu orang akan melihat perbedaannya bahwa kita ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Itu perbedaannya. Kekasih Tuhan. Biarlah orang tahu bahwa kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Lanjut dikatakan lagi, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Jadi ucapan perkataan kita itu, kekasih Tuhan, akan memberitahukan kepada orang lain bahwa perbedaan orang-orang yang takut akan Tuhan seperti ini. Dan Alkitab berkata ada buku yang dituliskan tentang kita yang takut akan Tuhan dan menghormati namanya. Amin. 17, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Siapakah yang mereka menjadi milik kesayangan Tuhan? Mereka yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Waktu yang disiapkan Tuhan itu apa? Waktu kelak ketika datang penghakiman, saudara dan saya ditempatkan Tuhan di tempat yang tepat, di surga yang kekal, karena kita milik kepunyaannya. Amin. Nah, perhatikan ayat 18. Ini yang menjadi kuncinya. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan Fasik. apakah saudara orang fasik? Apakah saudara orang benar? Dari mana bisa ketahuan kita orang benar dan kita bukan orang fasik? Sekali lagi, yang pertama terlihat lewat ucapan kita. Kalau orang benar, ketika dia mengucapkan ada kata-kata yang positif, kata-kata yang benar, kata-kata yang sesuai firman. Amin. Itu perbedaannya. Bukan perbedaannya kita gereja di GMAA, kita gereja di gereja A, yang lain gereja di gereja B. Bukan itu perbedaannya. Amin. Perbedaannya di mana? Yang paling terlihat di ucapan kita. Amin. Makanya kita harus tahu seperti apa perbedaan yang signifikan, perbedaan yang paling berarti, yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Apakah perbedaannya karena dilihat dari beda agama? Oh, saya orang Kristen, Pak. Saya agama Kristen, yang lain bukan Kristen. Mereka itu non-Kristen, Pak. Saya agama Kristen. Apakah perbedaan hanya dilihat dari beda agama? Apakah perbedaan hanya dilihat dari beda organisasi? Oh, kalau kami di organisasi karismatik, Pak, yang lain itu bukan. Mereka bukan aliran karismatik. Itu bedanya, Pak. Apakah perbedaannya di situ? Apakah perbedaannya karena beda tata cara ibadah kita? Oh, ibadah kita, Pak Pendeta, lompat-lompat, tepuk tangan, nari-nari, semangat minta ampun. Yang lain tidak, Pak. Mereka hening saja. Apakah perbedaannya di situ? Terus di mana perbedaannya? Apa yang dimaksudkan Tuhan mengenai perbedaan yang berarti yang perlu kita tahu, kekasih Tuhan? Perbedaan yang dimaksudkan oleh Tuhan kita lihat di dalam Roma 12 ayat 2. Satu orang baca dengan suara lantang. Roma pasal yang ke-12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, Ya.
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Perhatikan baik-baik. Perbedaan yang Tuhan kehendaki di sini adalah jangan serupa dengan dunia. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dikasih Tuhan. Kalau orang hanya mau datang pada Tuhan karena butuh kesembuhan, itu tidak ada perbedaannya. Karena orang yang tidak mengenal Tuhan juga butuh kesembuhan. Betul? Kalau orang yang mengikuti Tuhan hanya butuh berkatnya, tidak ada bedanya dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena orang yang tidak mengenal Tuhan juga pasti butuh berkat. Perbedaannya di mana Pak Pendeta? Perbedaannya tidak menjadi serupa dengan dunia. Jalannya berbeda. Sama-sama ada di dunia, tapi jalannya berbeda. Perbedaannya di situ. Amin. Supaya saudara dan saya lebih paham, lebih mengerti, Alkitab dengan tegas melarang kita agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Perhatikan baik-baik. Alkitab melarang kita supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Itu berarti yang menjadi perbedaan yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini ialah tidak serupa dengan dunia. Sekali lagi, tidak serupa dengan dunia. Ketika bangsa Israel, mereka serupa dengan bangsa yang lain, menyembah berhala, maka mereka tidak lagi berkenan kepada Tuhan. Betul? Padahal mereka itu adalah bangsa pilihan Tuhan atau pilihan Allah. Jadi sekali lagi Roma 12 ayat 2 ini menegaskan perbedaannya adalah tidak menjadi serupa dengan dunia. Karena jika kita serupa dengan dunia, maka kita tidak ada bedanya dengan orang dunia. Betul? Gereja boleh beda. Karismatik, non karismatik. Tata cara ibadah boleh berbeda. Mau lompat, mau jingkrak-jingkrak, mau melayang-layang, mau tidak. Tapi dengarkan baik-baik. Kalau tidak ada perbedaan, kita masih serupa dengan dunia, maka percuma ibadah karismatik kita. Gitu? Percuma tata cara ibadah kita. Mau saudara gembira, mau senang, mau lompat-lompat, tapi serupa dengan dunia. Percuma. Amin. Karena firman Tuhan bilang begitu. Terus bagaimana pengertiannya serupa dengan dunia, Pak Pendeta? Kalau hanya kita lihat di dalam Roma 12 ayat 2, kita belum begitu paham, betul? Karena Alkitab hanya bilang jangan menjadi serupa dengan dunia. Kalau kita menjadi serupa dengan dunia, kita tidak akan tahu mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang sempurna di hadapan Tuhan, betul? Tapi kalau kita tidak menjadi serupa, kita akan tahu mana yang berkenan dan mana yang sempurna di hadapan Tuhan. Mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna di hadapan Tuhan. Terus bagaimana pengertian serupa dengan Tuhan, dengan dunia ini, Pak Pendeta? Serupa dengan dunia berarti, dengarkan baik-baik. Serupa dengan dunia berarti hidup mengasihi dunia. Nah, hidup mengasihi dunia bagaimana Pak Pendeta? Hidup mengasihi dunia yakni menuruti keinginan daging, menuruti keinginan mata, dan menuruti keangkuhan hidup sebagaimana yang tertulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Amin. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 itu memberitahukan kepada kita mengenai pengertian serupa dengan dunia. Serupa dengan dunia berarti mengasihi dunia, yakni menuruti keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Coba satu orang baca 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Biar lebih tegas bagi kita. Amin. 1 Yohanes, bukan Injil Yohanes, 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan yang ada di dalamnya.
Kalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak akan di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya. Amin. Jadi kalau kita serupa dengan dunia, kalau kita mengasihi dunia, berarti kita serupa dengan dunia. Kalau kita hidup di dalam keinginan daging, berarti kita serupa. Kalau kita hidup dengan keinginan mata, maka kita serupa. Kalau kita hidup dengan keangkuhan hidup, berarti kita serupa dengan dunia. Kalau saudara mau supaya saudara menjadi beda, jangan menjadi serupa dengan dunia. Amin. Jangan menuruti keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Karena kalau kita menurutinya, itu berarti kita sama atau serupa dengan dunia. Kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, memang setiap orang, saudara dan saya, yang hidup di dunia ini pasti tidak pernah tidak pernah menghadapi yang namanya masalah. Maksud saya, semua kita yang pernah terlahir di dunia ini atau pernah hidup di dunia atau hidup di dunia ini pasti menghadapi yang namanya masalah. Betul? Apapun masalahnya, pasti semua orang pernah mengalami masalah. Tetapi yang membedakannya ialah bagaimana kita respon terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Karena begini, kekasih Tuhan, apakah kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan atau tidak? Ketika ada masalah, apakah kita bersungut-sungut karena adanya masalah, ataukah kita mengucap syukur karena persoalan tersebut? Saudara dan saya dapat dibedakan apabila kita diperhadapkan oleh masalah. Ketika masalah itu datang, kita mulai bersungut-sungut, ataukah begitu ada masalah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Itulah yang menjadi perbedaannya. Amin. Karena semua orang di dunia ini pasti menghadapi masalah. Apakah saudara menghadapi masalah rumah tangga? Apakah orang dunia tidak menghadapi itu? Apakah saudara menghadapi masalah kesehatan? Apakah orang dunia tidak menghadapi itu? Yang menjadi perbedaannya di mana? Apakah kita bersungut-sungut atau kita mengucap syukur karena Tuhan baik senantiasa bagi kita? Itu yang menjadi perbedaannya. Amin. Haleluya. Apakah ketika ada masalah kita membawa persoalan itu kepada Tuhan dan percaya Tuhan pasti menolong kita? Atau ketika kita diperhadapkan dengan masalah kita mulai tawar hati dan hilang pengharapan, tinggalkan Tuhan? Itulah letak perbedaannya. Apakah saudara dan saya milik Tuhan atau tidak? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harus ada perbedaan yang harus kita tunjukkan. Oleh karena kita adalah anak-anak pilihan yang telah dipilih dan dikuduskan oleh Tuhan. Kita buka ayat yang terakhir, Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Saya minta satu orang baca. Kolose 3. Kita tutup di sini. Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai 14. Satu orang baca dengan tegas, dengan lantang suaranya. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 18. 14. Kolose 3 ayat 12 sampai 14. 3 ayat. 3 ayat 12 sampai 14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, saudara perhatikan, perbedaan yang Tuhan buat di sini adalah bagi saudara dan saya, kita adalah orang pilihan Tuhan dan dikuduskan bahkan dikasihi oleh Tuhan. Amin. Itu perbedaan yang kita dapatkan di mana Tuhan buat perbedaan antara kita dengan dunia. Jadi kita adalah di mana Tuhan memilih, menguduskan dan mengasihi kita.
Sesuai dengan dasar Kolose 3:12 sampai 14. Amin. Nah, orang-orang yang dibuat Tuhan menjadi berbeda dengan dunia ini, yang pertama yang harus dia kenakan dalam hidupnya adalah belas kasihan. Rasa belas itu kan ada timbul rasa kasihan, rasa iba kasih Tuhan. Rasa kasihan, belas dan kasihan. Jadi setiap orang-orang yang telah dipilih, dikuduskan dan dikasihi oleh Tuhan, yang dimana Tuhan menjadikan dia berbeda dengan dunia, yang pertama yang harus dikenakan dalam dirinya adalah belas kasihan. Yang kedua, kemurahan. Kemurahan itu bicara mengenai kebaikan hati dan sifat kasih sayang. Amin. Yang ketiga yang harus dikenakan adalah kerendahan hati. Tidak sombong, tidak angkuh, kekasih Tuhan. Dan yang berikut dikatakan kenakanlah kelemah lembutan, tidak kasar. Dan yang terakhir kenakanlah kesabaran. Kesabaran itu apa? Ketenangan hati dalam menghadapi cobaan, dalam menghadapi persoalan. Sekali lagi, masalah, cobaan, tantangan itu dihadapi oleh semua orang yang ada di dunia ini. Tetapi setiap kita yang telah dipilih, dikuduskan dan dikasihi Tuhan, kita pasti lebih tenang menghadapinya karena kita tahu ada Tuhan yang menyertai kita. Amin. Haleluya. Jadi kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, orang-orang yang sudah Tuhan jadikan dia menjadi berbeda dengan dunia, yang pertama yang harus dikenakan dalam dirinya adalah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Kiranya firman Tuhan ini memberkati dan menyertai kita sampai pada kesudahannya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita tutup Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara, sambil kita renungkan firman Tuhan hari ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Syukur bagimu, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus.